Orang-orang yang sering tidak lurus antara ucapan dan perbuatannya itu bukan orang-orang kelas bawah ya, bukan orang-orang awam, tetapi justru adalah orang-orang yang elit, orang-orang yang bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Raja dan keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kembali hadir dalam program Tadarus Usbu'i, dan sebelumnya saya akan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Tadarus Usbu'i dengan kembali akan membacakan ayat-ayat lanjutan dari apa yang telah kita baca pada episode yang lalu. Namun sebelumnya saya seperti biasanya akan menyampaikan penjelasan-penjelasan mengenai ayat-ayat yang kita baca pada episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya saya telah membacakan dari ayat ke-40 dari surat Al-Baqarah hingga ayat yang ke-46. Nah, saya akan memulai dari ayat yang ke-40 terlebih dahulu. Pada ayat yang ke-40 itu, mukhatab dari ayat ini adalah kaum Bani Israel. Di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kaum Bani Israel untuk mengingat segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Saya kira dalam situasi Hari Raya Idul Fitri seperti ini, ayat ini cukup relevan juga apabila ini dialamatkan kepada kita juga, di mana kita semestinya juga harus mengingat seluruh nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Terutama nikmat yang telah diberikan oleh Allah adalah nikmat kita telah menyelesaikan ibadah puasa. Ya. Itu diantara nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa nikmat yang lain tentu juga telah kita terima ya. Mulai dari kita diberikan kesempatan untuk mudik bagi teman-teman yang mudik ya. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merayakan Idul Fitri dengan sempurna. Tentu itu juga adalah bagian dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Barangkali juga teman-teman yang berkarir di dunia politik ya, karirnya semakin bagus misalnya, itu adalah bagian dari nikmat Allah juga. Bagi teman-teman yang berkarir di dunia akademik ya, mereka yang mahasiswa bisa menyelesaikan kuliahnya di jenjang strata 1 misalnya. Kemudian mereka yang menyelesaikan di jenjang strata 2, atau mereka yang sedang kuliah di S3 dan menyelesaikannya. Saya kira semuanya itu adalah bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita hitung, apabila kita pikirkan, maka tentu kita tidak bisa untuk menghitung segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita.
Artinya kita tidak akan mampu untuk menghitung segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun kita harus mengetahui bahwa tujuan dari segala nikmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu adalah agar kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, nikmat-nikmat itu yang telah diberikan Allah kepada kita harus menghantarkan kita untuk memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau menurut dari ayat yang ke-40 dari surat Al-Baqarah ini adalah janji kita adalah beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan apabila kemudian kita sudah memenuhi janji-janji tersebut, janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan memenuhi janjinya kepada kita. Ya. Kata Allah, wa iyaya farhabun, maka bersegeralah datang kepadaku, ya. Bersegeralah kalian meminta pertolongan kepadaku, hanya kepadaku. Bersegeralah kalian taat hanya kepadaku, ya. Seperti itulah makna dari wa iyaya farhabun itu. Kemudian juga diingatkan di ayat berikutnya, lanjutan dari ayat yang ke-40 ini, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Jadi di sini Allah memerintahkan, mengingatkan kepada kita, berimanlah kalian terhadap segala apa yang saya turunkan, ya. Berimanlah kalian kepada segala apa yang saya turunkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan apa yang diturunkan oleh Allah di sini adalah kitab suci Al-Quran ini, ya. Ya, kitab suci Al-Quran, dan di situ kita diwanti-wanti oleh Allah, diingatkan oleh Allah, wala takunu awwala kafirin bih, ya. Dan janganlah kalian menjadi orang pertama yang kafir terhadap apa-apa yang telah diturunkan, kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Ya, yang telah diturunkan oleh Allah itu maknanya dimaknai oleh dimaknai oleh para mufassir itu tidak hanya kitab-kitab tetapi juga para nabi dan para rasul juga. Jadi kita diingatkan agar kita tidak menjadi orang yang mengingkari terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kita tidak boleh menjadi orang yang mengingkari terhadap Al-Quran, kitab-kitab Allah yang diturunkan, dan kita tidak juga boleh mengingkari terhadap nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah, rasul-rasul yang telah diturunkan oleh Allah. Itu ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, ya. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ya. Ini bukan berarti kita tidak boleh menerima imbalan ketika kita mengajarkan ayat-ayat Allah. Bukan seperti itu, tetapi kita tidak boleh, ya, terbelenggu oleh imbalan-imbalan itu sehingga substansi-substansi ayat-ayat itu terpengaruh oleh imbalan-imbalan itu. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang dimaksud wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ini bukan berarti diharamkan bagi para ustadz menerima imbalan, menerima gaji misalnya apabila ngajar di sebuah sekolah. Bukan seperti itu, ya, tetapi yang dimaksud dengan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila itu maknanya adalah jangan sampai seseorang terpengaruh oleh syahwat duniawinya
ketika menyampaikan kebenaran-kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini, sebagai contoh, ketika misalnya seorang ustadz ya ngajar di sebuah sekolah gitu ya, ataupun dia menyampaikan seperti saya misalnya menyampaikan di sebuah channel YouTube ini, saya ini harus tetap menyampaikan substansi, esensi dari ayat-ayat yang saya baca dengan jujur tanpa menguranginya, tanpa kita terpengaruh oleh imbalan-imbalan material, tanpa kita terpengaruh oleh imbalan-imbalan yang bersifat duniawi. Ya, kalau sampai kita terpengaruh oleh imbalan-imbalan materi itu, maka disitulah berlaku wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Apabila kita terpengaruh dengan imbalan-imbalan materi sehingga kita mengurangi atau kita tidak jujur dalam menyampaikan isi dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat-ayat Allah ini, maka di situ kita itu artinya menukarkan dengan harga yang murah. Misalnya kita diundang oleh seseorang, kita itu jangan sampai menyampaikan ayat-ayat itu sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang mengundang kita. Tidak seperti itu. Tapi kita tetap harus kokoh menyampaikan apa yang sebenarnya yang ada di dalam ayat-ayat yang kita sampaikan. Misalnya itu bagi seorang ustadz ya, bagi seorang dai. Nah, ini juga berlaku untuk semuanya sebenarnya ya, untuk segala profesi, agar menyampaikan apapun itu dengan sejujurnya. Bagi para akademisi, jangan sampai terpengaruh ya riset-risetnya ya. Jangan sampai kemudian karena risetnya dibiayai oleh lembaga tertentu, maka kemudian dia menjadi dia menjadi corong dari lembaga tersebut yang mengurangi kejujuran dari risetnya itu sendiri. Itu tidak boleh seperti itu. Dan hendaklah wa iyaya fattaqun, maka kata Allah, hendaklah kalian bertakwa kepadaku ya. Itulah salah satu kunci dalam menyampaikan ayat-ayat Allah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berani mengatakan isi ayat itu secara jujur tanpa kita terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, ini contohnya yang disebut dengan tsamanan qalila ini di sini juga dicontohkan oleh Al-Qur'an. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Seperti ini secara sederhananya Al-Quran menyampaikan begitu jelas bahwa apa yang disebut dengan menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah itu adalah mencampurkan yang hak dan batil, mencampurkan yang benar dengan yang salah. Kemudian wa taktumul haqqa, dan menutupi hal-hal yang benar. Sedangkan kita wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Ini contoh yang sangat jelas dari menukarkan ayat Allah dengan harga yang murah. Ini adalah contohnya. Jadi kita harus mempunyai keberanian untuk menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan dicampur adukkan dan jangan sampai kita menutup-nutupi kebenaran. Nah, seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian wa aqimus shalah, ini ya peringatan yang kedua itu adalah ketiga. Jadi yang pertama tadi itu kan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah
beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Kemudian ya menyampaikannya itu wala talbisul haqqa bil batil, menyampaikannya dengan lugas, jelas gitu ya. Jangan takut-takut dan jangan terpengaruh oleh persoalan duniawi ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini wa aqimus sholata wa atuz zakah ya. Ya, ini kalau dilihatnya adalah yang keempat ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ya, kemudian yang keempat ini adalah dirikan sholat dan tunaikan zakat. Warka'u ma'arrakin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi perintah yang keempat ini adalah sholat wa atuz zakat. Kenapa hanya kemudian disebutkan sholat dan zakat saja? Kenapa enggak kemudian puasa? Kenapa enggak kemudian haji misalnya kan? Kenapa enggak disebutkan itu? Karena sholat dan zakat ini ditafsirkan oleh para mufassir ini adalah di sini disebutkan la tanfa'ul a'mal illa biha wa bis shalah. Jadi beberapa amal dari kita itu tidak akan bermanfaat tanpa adanya sholat dan zakat itu ya. Jadi sholat dan zakat itu adalah bentuk amal yang paling penting yang menjadikan amal-amal yang lain itu menjadi berharga. Tanpa sholat dan zakat maka amal-amal yang lain itu tidak berharga. Beberapa mufassir menerangkan seperti itu. Kemudian ayat berikutnya ini adalah ayat yang ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun ya. Beberapa kecenderungan manusia itu diantaranya adalah suka memerintahkan suka memerintahkan pada kebaikan ya, suka memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, namun kadang-kadang ya melupakan dirinya untuk melakukan kebaikan juga ya. Ini yang sering banyak ditemukan di kalangan kita ya, di tengah-tengah kita, bahkan mungkin bisa terjadi pada diri saya sendiri ya. Saya sering mengingatkan melalui channel YouTube ini, tapi saya tidak melaksanakan. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi antara ucapan dan perilaku itu tidak berbanding lurus ya, tidak berbanding lurus. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh kita, dan itu adalah termasuk dari dosa yang besar ya. Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, dan orang-orang yang sering melakukan itu bukan orang-orang yang bodoh, tetapi orang-orang yang mampu membaca kitab justru ya. Orang-orang yang sering tidak lurus antara ucapan dan perbuatannya itu bukan orang-orang kelas bawah ya, bukan orang-orang awam, tetapi justru adalah orang-orang yang elit, orang-orang yang bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Dan yang seperti itu, apakah kalian tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, karena itu untuk menghindari segala hal yang mungkin nyeleweng ya, untuk menghindari segala hal yang bersifat nyeleweng ini, maka kemudian kita harus wasta'inu bis-sabri was-salah ya. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada jalan lain kecuali kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diluruskan hati kita kembali, untuk
dikuatkan hati kita kembali untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu, yaitu dengan dua jalan, bisobri wassalah, dengan jalan kesabaran dan sholat ya. Ada dua jalan, yaitu kesabaran dan sholat. Kenapa ada kesabaran di situ? Kesabaran memiliki makna, tiga makna. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, yaitu kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabru endal musibah ya, ketika kita mendapatkan musibah. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Sabar dan sholat ini dijelaskan juga di dalam ayat ini adalah sesuatu yang tidak mudah ya, walaupun mudah diucapkan tetapi sangat berat untuk dilakukan. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya keduanya ini ya, sabar dan sholat itu adalah sesuatu yang berat dan tidak mudah, illa alal khashiin, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk ini jelaskan adalah khaifun ya. Khashiun adalah mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya juga dijelaskan di ayat lanjutannya adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, itu orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang mengandaikan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat itu, orang yang ingat bahwa dirinya menghadap Allah dan akan kembali kepada Allah, insya Allah yang namanya sabar dan sholat itu akan ringan dilakukan. Tapi bagi mereka yang tidak merasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingat bahwa nantinya akan kembali kepada Allah, maka sabar dan sholat itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, akan menjadi sesuatu yang sangat memberatkan bagi dirinya. Nah, itulah kiranya beberapa hal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang kita baca pada episode yang lalu. Jadi sederhananya begini, ada beberapa hal yang diingatkan dari ayat-ayat yang kita baca di episode yang lalu. Yang pertama, mari kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bisa mendekat kepada Allah, memenuhi janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, marilah kita menguatkan keimanan kita kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an, dan kemudian kita menyampaikannya ya, menyampaikannya dengan jujur kepada umat ya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh syahwat-syahwat duniawi ya. Kemudian mari kita kembali mendirikan sholat dan menunaikan zakat kita, dan kita juga saling mengingatkan ya, antar satu dengan yang lainnya, dengan kita juga melaksanakan. Saya kira itu ya yang berkaitan dengan ayat-ayat yang kita baca pada episode yang lalu. Berikutnya saya akan melanjutkan membaca ayat lanjutan dari surat Al-Baqarah ini, yaitu mulai dari ayat yang ke-47. Bagi teman-teman yang ingin menyimak atau ingin bertadarus bersama, dipersilahkan untuk mengambil Al-Qur'annya dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadarus pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.